Tapi misi nama berarti sama kan? Misinya sama. Asep Ajwar yang dulu dan yang sekarang nggak berbeda kan? Sama. Sama. Kalau kita ini baru rencana kita pingin ngabdi. Kalau saya kan udah dari dulu, Pak. Kita berjuang di jalanan kan, demonstrasi membela siapa? Masyarakat. Dan hari ini melalui partai politik saya harus bisa mengabdikan diri untuk masyarakat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remedial Society. Policy Corner kali ini kita teman tapi jarang ngobrol kita. Siapa dia? Tuh sih. Buktinya bebarengan wae sebenarnya. Pindah tiara Beda profesi kita, tapi tetap sampai saat ini kita masih berkawan. Ini dia. Bung Asep Lutfi. Aneh bilangnya Bung apa Bray aja lah, bebas aja. Bebas. Oh, enak biasa sehari-hari we. Boleh. Bro, ngobrolin kesibukan, lagi sibuk apa? Kalau sibukan ya sibuk di begini saja lah gitu, sibuk di partai, sibuk ngurus organisasi tetap lah. Di partai tuh jadi apa, Bro? Kalau di partai ya sebagai wakil ketua bidang organisasi. Ke satu. Kalau dan megang organisasi yang didirikan Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, AMPI. Oh, di AMPI sebagai ketua. Terus karena kalau AMPI kan Anda bawa partai. Kalau di partai inti sebagai wakil ketua bidang organisasi. Luar biasa. Karena organisasi itu adalah bagian dari hobi. Sampai sekarang berarti ya. Sekarang. Oke, akhirnya lamun Bella ngobrol Sunda we nya, pengenalnya campur. Ane mau ngobrol ini, maksudnya Ane ngelihat di status Bra itu kan banyak ngobrolin tentang politik, ngobrolin tentang pemberdayaan kan. Ini sebenarnya gitu. Akhirnya menjadi sering ngupload gitu. Naon sih itu alasanana? Iya, kalau hirup di politik merendah bagian daripada sebuah bentuk pengabdian. Bagaimana hari ini orang ngurus masyarakat, ngabdi ke masyarakat melalui partai politik, melalui wadah anu benar, kan gitu. Dan ketika tujuan kita berpartai politik, tentu saja pasti karena urusan posisi. Bagaimana hari ini kekuasaan, bagaimana hari ini kita bisa ngambil peran anak muda di legislatif, kan bisa. Meskipun proses itu masih jauh. Tapi kalau sekarang melihat pemuda dan politik di khususlah Kota Tasik, di Kota Tasik kumaha ya? Potensi pemuda di Kota Tasikmalaya kan besar. Pemilih pemula aja kalau nggak salah 40 ribuan. Nah, ini kan 40 ribu dari jumlah total. Dari jumlah total hak pilih. Tapi kan hari ini tinggal bagaimana hari ini kita bisa mengedukasi kepada pemilih pemula supaya mereka juga minimal melek politik lah, meskipun tidak semua senang politik. Pada prinsipnya mereka biar paham politik, karena politik itu bukan diartikan sebagai partai politik juga, tapi strategi politik itu bukan sekedar diartikan sebagai partai politik. Bukan. Nah, ini kudu dijelaskan Bro. Pada prinsip pemahaman saya, politik itu salah satu bagian daripada strategi politik. Strategi itu adalah bagian daripada politik. Nah, contoh gini. Asep Rismawan ini bogoh kasih A melalui Macomblang, bagian daripada strategi itu bagian daripada politik. Strategi teh
yang mendapatkan si A tuh. Ah, melalui si B kan gitu. Nah, eta mah pengalaman ente menurut Ah, kan gitu. Ya, jadi kita juga kan hirup di negara Indonesia ini, termasuk Tasikmalaya, adalah banyak kan kebijakan-kebijakan politik. Dan kita jadi menurut orang bisa jadi korban, bisa jadi ya menikmati kan gitu. Maksudnya kebijakan-kebijakan pendidikan, kesehatan, semuanya kan bagian daripada produk politik. Nah, terus kalau melihat partisipasi politik pemuda di Kota Tasik Besar, besar. besar. Bisa mengatakan besar itu dilihat dari apa? Peran serta hari ini beberapa yang saya lihat, beberapa partai politik hari ini sudah merekrut para milenial. Wah, Para milenial sudah bisa masuk ke partai politik, berarti kan mereka sadar akan politik. Termasuk hari ini ya ada kegiatan-kegiatan para pemuda banyak. terus kalau berbicara terkait dengan pemuda dan politik, ya, hal apa yang membuat Asep Ajbar Lutfi gitu ya sampai mau terjun langsung ke partai politik? Bagi saya, karena politik juga, partai politik juga bagian dari sebuah bentuk organisasi, dan hari ini organisasi itu adalah bagian daripada hobi saya. Dari mulai SMA saya juga hobi berorganisasi, dan hari ini kiprah masuk ke partai politik ya bagian daripada melanjutkan perjuangan setelah berorganisasi di eksternal. Tapi misi nama berarti sama kan? Misinya sama. Asep Ajwar yang dulu dan yang sekarang nggak berbeda kan? Sama. Sama. Kalau kita ini baru rencana kita pingin ngabdi. Kalau saya kan udah dari dulu, Pak. Kita berjuang di jalanan kan, demonstrasi ngebela siapa? Masyarakat. Dan hari ini melalui partai politik saya harus bisa mengabdikan diri untuk masyarakat. Nah, ya. Semangat sama, beda cara doang, begitu. Karena tujuan kita berpartai politik pasti ada. Yaitu, ya kita juga harus paham lah. Terus ini, kan sekarang pasti nih ya, kalau aktif di partai dan sekarang juga sudah mulai sudah mulai tahapan pemilu nih. Pasti sudah banyak main ke masyarakat dong. Main di masyarakat mah itu mah udah dari dulu. Oh iya, dari dulu. Terus selama main ke masyarakat, bertemu dengan warga, hal apa yang paling menurut Bray paling iya gitu nu kudu ku urang dibenerkeun atau nu kudu ku urang dibela teh aya tuh sih. Iya. Ya banyak hal gitu. Masalah dari sisi pemuda, bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, mencerdaskan mereka terhadap minimal kata saya menarik politik. Dari sisi kemiskinan, ya hari ini ya bagaimana kita bisa membela kaum miskin itu supaya bisa mengangkat derajat. Berarti sering nerima keluh kesah warga gitu ya? Sering. Anu paling banyak dikeluhkan ke masyarakat naon, Bro? Kan orang teu pernah orang menerima paling keluhan baru dah. Urusannya adalah urusan ekonomi, tetap urusan perut. Urusan perut. Terus ketika Ayanu datang gitu kumaha? Ya sebisa kita bantu. Kalaupun tidak bisa ya kita cari jalan lain. Tapi pada prinsipnya tetap dibantu kan? Iya, dari jalan. Ya kalau membantu untuk memaksakan, tapi kan minimal ada jalan-jalan cara-cara yang lain. Terus kunaon pemuda kudu
asup karena politik, bro? Sebenarnya tuh kudu asup-asup deh, nggak pengen minimal paham dan ngerti gitu kan, karena kan tidak semua orang senang politik gitu. Tapi kan minimal kita memberikan sebuah pendidikan politik yang benar gitu, karena hari ini kan fenomena money politik juga banyak. Karena juga undang-undangnya pun kan banci. Cara undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu kan beda, Pak. Nah, hari ini kalau undang-undang ini kan setiap orang yang dapat dikenakan hukum. Kalau urusan money politik yang ini kan tim aja, kalau relawan bebas kan gitu sih. Nah, tapi urusannya ya gitu. Bagaimana hari ini kita bisa mencerdaskan mereka, pendidikan politik kepada pemuda ini supaya paham betul terhadap politik. Nih kayaknya berarti ini udah bulat tekadnya ya, tahun 2024 kayaknya maju nih. Insya Allah semoga ada takdirnya dan ya tinggal ikhtiar sajalah, urusan takdir memang Sudah mulai kan, ikhtiar mau dari dulu sudah kan. sajalah. Yang penting kita nikmati proses, urusan hasil ya terserah. Terus kalau ini, kalau apa dulu? Karena posisinya saya kan ketua AMPI, wakil ketua 1, mau tidak mau kan harus maju. Oh iya loh. Ya kalau kita ngobrolin pemuda dan politik, menggebiarkan isu pemuda politik, masa yang menggebiarkannya tidak masuk? Itu mah ciga kenek atuh, bro. Nah itu. Bandung berita naik mana mah calo gitu, lain kenek kita mah calo deh. Tapi saya juga ngukur kemampuan. Saya masuk partai politik 2016. Satu periode saya di partai. Tapi 2019 saya nggak nyalonin karena saya ngukur diri. Saya besar di kabupaten, masuk ke kota, marah lah ke kota, sekolah pendidikan segala macam di kota. Tapi kalau untuk nanti mungkin ada proses di sini. Jadi kita bisa bersosialisasi. Oh iya, benar. Ini saya besar di kabupaten. Ini sekalian aja, bro, sekalian. Soalnya banyak yang mempertanyakan itu ketika organisasi terakhir kan di kabupaten, bahkan jabatan kan sekjen, sekretaris KNPI kabupaten. Tiba-tiba di tengah perjalanan kan, Enen memilih masuk di organisasi politik di kota, dan sekarang memilih dibulatkan untuk ikut di kota juga. Ini sebenarnya yang mendasarinya apa itu? Selama kan sayang juga kan jejaring yang sudah dibangun selama ini di kabupaten gitu. Ya, bagi saya tidak menyayangkan. Justru saya bersyukur. Dimanapun kita berada, yang penting kita bermanfaat yang salah. Kita bertujuan berorganisasi di KNPI juga yang berurusannya pasti ujung-ujungnya adalah ke partai politik. Kalau kita hobinya berorganisasi. Dan hari ini kalau saya udah diposisikan di partai, meskipun beda wilayah, ya kita harus menikmatinya, di situ harus bersyukur posisinya. Harus jalankan sesuai dengan tupoksinya. Tapi yang menjadikan orang yakin, aneh yakin mau di kota, nah itu apa? Hari ini tuntutan keadaan semuanya. tuntutan keadaan semuanya. Kondisi yang harus dijalani ya nikmati. Karena berawal ketika hajat wali kota kemarin kan ya, berawal dari situ ya. Ya, berangkat dari Haji Yusuf nyalonin wali kota, pensiun dari kabupaten ke kota, nyalonin wakil wali kota kan gitu. Nah, berawal dari situ. Yang ngajak saya ke partai politik Haji Yusuf kan gitu. Jadi sahabat remedial, di mana ada wali kota, di situ ada Asep Azhar Lutfi. dulu waktu ya, tapi sampai sekarang masih posisikan. Luar biasa kan? Jadi sebenarnya pembisik yang paling ini tuh beliau bukan? Enggak juga lah, saya kan masih junior, Pak. Saya masih junior. Nah,
Kalau berbicara kota Tasik nih, karena kan saya yakin lah sudah punya gambaran ketika jadi nanti, dan sekarang visi misi pasti sudah punya segala macam. Tapi sebelum ke situ, kalau melihat kota Tasik nih yang sekarang, bagaimana menurut? Dibandingkan dengan yang sebelumnya, terus yang akan datang akan bagaimana nih? Ya, kalau saya melihat, kota Tasikmalaya udah maju sebenarnya. Udah maju. Setiap kepemimpinan punya karakter dan kepemimpinannya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi saya tidak akan menjelekkan proses yang kemarin, ya. Karena mereka punya prestasi. Ada hal yang dilakukan. Ada hal yang positif, punya prestasi. Betul. Pembangunan hari ini ya kita bagaimana prosesnya melanjutkan proses pembangunan, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ya kalau saya kan targetnya mungkin ke legislatif dulu. Dan hari ini kan berbicara legislatif, jangan dulu berbicara yang lain. Fungsi legislatifnya dulu gak harus ngerti kan gitu. Fungsi legislatifnya yang ngerti. Jangan sampai kita pingin ke situ tapi posisinya nggak ngerti apa-apa gitu. Karena loba diakalan. Bagaimana kan hari ini kita jalankan fungsi kontrol, kalau nanti pengawasan, budgeting dan legislasinya. Kalau hari ini ada Dewan yang menjanjikan saya siap ini, fungsinya juga cuma 3 kan gitu. Tetap aja kayak menjalankan urusan pembangunan adalah eksekutif kan. Oh, iyalah. Ya. Nah ini juga makanya saya pemuda hari ini harus ngerti fungsi-fungsinya dan masyarakat juga harus paham. Nah, kalau selama ini yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, kalau tadi disebutlah pemuda itu harus melek politik walaupun tidak aktif menjadi politisi praktis, tapi minimal melek tentang politik. Yang sudah kalau boleh tahu nih, yang sudah dilakukan oleh teman-teman AMPI atau yang sudah dilakukan oleh secara pribadi lah. Ya kita silaturahmi lah dengan teman-teman pemuda di kampung-kampung, di RW-RW. Kebetulan saya juga RW. Kampung, RW. Sabar udah bro? Karena 2 tahun. Jadi diborong sebenarnya. Ini gajinya gede RW-nya. Alhamdulillah 120. Tapi kan saya berbicara 3 bulan sekali saya cuma dapat 2 bungkus rokok, Pak. Nah, kan saya sana di mana kan itu? Karena buah pengurus begitu. Tongku serangan bagi pengurus. Ya, bikinlah itu ada bagian ngabdi lah orang ke masyarakat, ke lingkungan paling deket itu urusan. Nah, tadi kan suka ngobrol jeung ya, pemuda, karang taruna di lingkungan. Ya mereka ngasih pemahaman tentang politik, tentang edukasi, kepedulian sosial masyarakat. Ya lakukan proses bakti sosial. Kalau sedang bertemu dengan teman-teman pemuda, ada ekspektasi nggak sih yang mereka harapkan gitu? Yang pernah disampaikan gitu secara langsung kepada harapannya satu, ya mereka butuh pemimpin yang benar, yang benar. Mereka yang peduli akan mereka sendiri, pemimpin ya rakyat tepoho gitu. Jadi ingat nate laingan saukur kerbutuh hungkul. Nah, ya meren serabku 100.000 tapi jang 5 tahunan teka urus hari itu anak kumaha. Dan itu disampaikan juga. Disampaikan. Terus respon mereka bagaimana, bro? Ya mereka pada prinsipnya kita memberikan sebuah pencerdasan itu supaya ya lain artinya ya supaya money politik ini bisa ditekan. Jangan jadi wabah yang akut gitu, tapi minimal anak muda memerintah tuh ngerti gitu.
termasuk kan hari ini juga mereka ketika taruhlah seseorang itu jadi harus bisa mengawal sampai akhir, sampai tuntas posisi jabatannya. Mun teu cager meureun tinggal godog kan, tinggal udah kan gitu kan. Boro meureun salarea kan gitu. Terus inilah, ini mah terakhir ya, pertanyaan terakhir. Yang membulatkan diri nanti ikut di 2024, ikut berkompetisi, apa bro? Mana? Keadaan yang memaksa saya untuk maju. Apa keadaan itu? Situasi politik Ayah apa? Kondisi politiknya apa bro? hari ini, termasuk kan tujuan kita berpartai politik itu apa? Nah, Pasti kan punya target, nah, pasti punya tujuan. hmm. Ya udah. Itu nggak mau dijelasin nih. Ya kan tujuan kita berpartai politik itu kan kita, apalagi kayak meureun anak muda ini kan gitu, punya harapan bagaimana kita bisa mewakili rakyatnya, masyarakatnya di eksekutif, legislatif. Oke, sahabat remedial, saya kira politik mungkin bagi sebagian orang atau bagi teman-teman kaula muda mungkin saja masih menjadi hal yang tabu. Mudah-mudahan dengan obrolan kita di Policy Corner kali ini bisa membuka sedikit lah terkait dengan cara pandang kita terhadap politik. Karena kalau berbicara tentang pemerintah, berbicara tentang kebijakan, ini tidak bisa lepas dari politik, betul nggak? Korban politik KBG. Nah, jangan sampai kita itu menjadi korban politik. Kita saatnya menjadi aktor politik, gitu bro? Ya, betul. Oke. Nih, saya kira karena aneh kan sebenarnya udah lama nggak ketemu nih. Tapi pesan inilah, pesan kata kalimat penutup untuk rekan-rekan kita yang di luar di sana. Dan calon konstituen. Ya pada intinya hari ini kita harus paham terhadap politik, pendidikan politik, termasuk hari ini kita juga harus bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat terdekat. Minimal heula eta lah. Matakna saya ge lamun posisi meureun sok ayeuna sekjen KNPI, ketua HMI jadi RW. Bener, tapi kan Jauhnya. itu teh jabatan eksekutif. Kedua paling bawah. Oh bener. Sebelum RT. Abdi negara. Ya, abdi negara kan itu. Da lamun aya masalah segala rupa di masyarakat, pangheulana dipanggil saha? RT atau RW? Nah, Kan hanya kalna teh ente lain RW urang euy. teu naon. Da sarua loba lah. Ya, hari ini kan saya juga harus merasakan keluh kesahnya. Konon teh perangkat pemerintah di tingkatan RT RW itu seperti apa kan. Saya juga harus paham, makanya saya beren keamanahan dan langsung pindah kadinya teh langsung jadi RW gitu. Itu kan sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat, bro. Ya alhamdulillah. Kan jarang orang yang menerima amanah begitu. Dan ketika jarang juga orang yang memang dipercaya dan mau mengemban amanah itu. Oh, saya jadi ada pengalaman sedikit nih sebelum tutup. Panjang lagi kita. Nah, sama tutup. Tinggal edit posnya. Saya jadi RW. Dikasih PL pondasi madrasah. Pikiran saya ini tanya panitia punya duit 2 juta. Kumaha carana ngabangun 2 juta mending sedejen taman, dipikir-pikir kayaknya pikir tengah lah ya habis pikir yang penting kan ini untuk kebaikan masyarakat. Dalam waktu 1 tahun alhamdulillah selesai. Jeung madrasah pada akhirnya Selesai. Diresmikan oleh wali kota. Diresmikan oleh wali kota. lain Itu saya ngebangun tanpa APBD, tanpa bantuan pemerintah, swadaya masyarakat dan para agnia. yang mengkoordinir
Ya karena untuk lingkungan berarti Bapak RW. Ya. Sehingga mah sengaja, Kan minimal kita setiap kita pegang organisasi, ya. meskipun RW sekalipun, ya kita harus minimal punya karya. Ya, mudah berkarya untuk Tasikmalaya. Itu jadi tagline sih kan namanya. Nanti tadi tuh muda berkarya untuk Tasikmalaya. Asep Ajar Lutfi. Oh begitu. Jadi Cigana mah obrolan kita kali ini tuh beliau mah intinya mau nyampaikan itu kayaknya. Kemarin saya baru selesai ngebangun jalan ke makam, bebasin tanpa minta bantuan sumbangan ke masyarakat. Bebasin jalan Di Peru. Di mana? Daerah mana? Di daerah Perum, daerah saya di sana. Oh, di lingkupan RW. Kerjasama dengan RW lingkungan setempat, RW yang lain, tetangga. Kita bebasin tanahnya, kita cari anggarannya, bangun jalan ke makam. Yang penting kita punya karya lah untuk bermanfaat yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi, setiap saya megang organisasi kan harus punya karya, Pak. Karena wacana yang banyak, sejuta wacana akan kalah dengan satu karya kecil. Tapi akan kalah lagi. Apa? Dengan apa? Uang kecil. Wah, itu dia kan nggak boleh. Aneh ngapain kan begini-begini ngobrol sama antum, ngobrolin sama tentang pemuda dan politik masih kalah sama uang kecil. Ya makanya Nah, hari ini bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat. Ya, kita sama-sama lah begitu. Urusan itu kita inilah. Kalau dalam politik, kos politik itu boleh. Yang Kos tidak politik boleh itu operasional money wajib. politik. Wajib itu. Wajib Karena kos politik. partai pun nggak bisa bergerak kan kalau tidak ada kos politik. Dah. Cuman yang tidak boleh itu adalah money politik. Begitu. Tapi udah keadaan segitu bingung ya. Ente menjadi curhat aing mah. Tapi itu tenang lah. Itu hari ini kita kan tidak bisa mengeneralisasi hal semuanya itu. Makanya kita juga harus lakukan proses pendidikan politik. Yang penting bagi saya proses yang dinikmati bukan tujuan yang paling utama. Setiap kita pegang organisasi, minimal kita bisa membesarkan organisasi tersebut dan kita punya karya. Nah, gitu. Konsisten dalam sebuah tupoksinya. Betul. Oke, saya kira baik. Nanti kita lanjut lagi lah ya. Siap. Di pertemuan yang lain. Saya kira sahabat Remedial Society, obrolan kita kali ini cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil makna dari obrolan kita. Ya, walaupun terkesan seperti ngobrol biasa, karena ini obrolan biasa yang seharusnya menjadi obrolan sehari-hari di kalangan anak muda sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kehadiran Bung Asep, ini Asep sebenarnya, Bung Asep Lutfi di kali ini bisa menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remedial Society.